Hari ini yuk kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama. I think saya sudah diperkenalkan dan sudah sempat memperkenalkan diri beberapa waktu yang lalu. Dan saya nggak merasa asing di tempat ini. Saya selalu senang lihat Anda semua yang baju orange yang juga pelayanan luar biasa. Senang lihat wajah-wajah yang familiar dan selalu suka melayani bersama-sama di persekutuan ini. Oke, ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Judulnya adalah memimpin dalam musim-musim aneh kehidupan. Saudara, dalam hidup ini gak jarang kita bisa melewati musim-musim yang berbeda-beda. Kadang sendiri kita bisa bingung. Kita bisa ada di dalam season kehidupan yang ketika semuanya lagi baik. Semuanya lagi enak. Saudara minta doa, minta hal 5, Tuhan kasih 7. Luar biasa. Happy gak? Kalau saudara, Tuhan aku minta 5 juta, Tuhan kasih 7 juta. Happy gak? Loh, happy gak? Tuhan aku berdoa, proyek ini bisa untung 5M, Tuhan kasih 6M setengah. Happy gak? Oh, happy sekali. Tapi ada momennya juga, ketika apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, itu gak terjadi. Saudara minta 5 juta, Tuhan kasih 500 ribu. Happy gak? Oh, langsung diam saudara ya. Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita minta Tuhan. Oke Tuhan, kalau gak 5 juta, 4 juta. Loh, tetap 500 ribu. Loh, Tuhan ini katanya engkau sediakan lebih dari yang kupinta. Lagunya begitu kan? It's like, firman Tuhan ngajarin. Kalau orang nyuruh kamu jalan 2 mil, jalanlah lebih daripada itu. Bapak Ibu saudara Tuhan. So, ada momen-momen yang ketika saudara minta, tapi kadang juga seolah-olah lagi nggak ada. Nah kita perlu lihat sama-sama, bahkan istilahnya gini, ada juga season dalam kehidupan kita, rasanya waktu itu gak pernah cukup. Ada season dalam kehidupan kita, semuanya autopilot, jalan dengan baik. Bisnis jalan dengan baik, keluarga jalan dengan baik, tanpa saudara harus repot-repot. Tapi ada season dalam kehidupan kita, ketika sudah semua saudara lakukan sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan yang diperintahkan, tapi hasilnya tuh rasanya berat. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, di momen seperti itu saudara bisa berkata gini, wah aku ini seolah-olah seperti orang terkutuk. Ada salah apa? Ada gak beres apa? Tapi kalau kita lagi di musim-musim yang baik, kita berpikir, wah itu loh, makanya ya orang kalau cinta Tuhan itu diberkati. Bener gak sih? Tapi kalau orang sudah cinta Tuhan, duitnya lagi gak banyak, bingung. Yang salah apa gitu. Betul gak? Nah Bapak Ibu, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada sebuah kisah di Alkitab. Suatu ketika itu ceritanya gini saudara. Setelah Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, lalu kemudian murid-muridnya itu lagi jalan. Lagi jalan mencari Yesus. Anda bisa bayangkan ya, murid-muridnya lagi jalan mencari Yesus. Nah lalu tahu-tahu Yesus itu lihat. Nah Yesus tahu-tahu jalan bareng murid-muridnya ini. Di situ, kalian kemana? Oh ya, jalan, aku mau ke sana bareng ngobrol. Tahu nggak sih gini-gini? Dan Tuhan Yesus ini heran. Orang-orang ini bisa nggak tahu aku? Anda bisa bayangkan. Sampai setelah mereka melakukan beberapa hal, lalu kemudian mereka nggak ingat sama Yesus. Anda bisa bayangkan. Ini cerita dalam perjalanan ke sebuah tempat namanya adalah Emmaus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus lagi jalan. Yesusnya muncul tapi gak tahu. Anda bisa bayangkan ya, orang yang kumpul bareng sama Yesus 3 tahun. 3 tahun mereka kumpul bareng. Di momen-momen Yesus itu mau disalib, disiksa. Mereka lihat beritanya heboh secara luar biasa. Hanya dia mati 3 hari sudah lupa semua. Ting. Saudara, kalau orang Semarang ngomong, mencek no yo ketemu orang kayak gini. Bener gak sih? Lek pas seneng bareng. Lek pas soro, lali. Nangkap gak saudara? Setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Mereka gak tahu. Nah yang menarik adalah ini saudara. Mereka jalan bareng, mereka gak tahu. Tapi di dalam Lukas pasal yang ke-24 itu, saya kepingin ajak saudara lihat ayat 30-31. Di sini ceritanya jadi menarik. Kita baca ya ceritanya sama-sama. Anda boleh keluar suara dengan suara yang keras, supaya kita bisa ngikutin cerita ini bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia.
Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. So you imagine this. Mereka jalan bareng Yesus. Yesus ngomong, mereka gak ngerti. Duduk bareng, sebelum ambil roti. Duduk bareng, mereka juga masih gak kenal Yesus ini. Like, Bapak Ibu, sampai di momen ini. Di situ diceritakan, sampai di momen di mana Yesus itu ambil roti. Lalu kemudian di situ dikatakan, dia mengambil roti. Dia mengucap berkat. Lalu kemudian dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dari situ tahu-tahu mereka celik semua. Kok bisa saudara ya? Apa yang menarik dari kisah ini? Hari ini dibawakan roti buat saudara-saudara semua. Ini sudah istilahnya dincuk dulu sama Bapak Yohan. Jangan dihabisin. Dan ini yang terjadi. Waktu jalan bareng gak tahu. Tapi waktu Yesus ambil roti, lalu kemudian dia memecah-mecahkannya. Kalau zaman sekarang rotinya dipotong-potong. Habis rotinya dipotong-potong, lalu kemudian rotinya itu dibagikan. Nah, di momen ketika roti ini dipotong-potong dan kemudian rotinya dibagikan, di situ mereka tahu-tahu jadi sadar. Loh, ini kan Yesus. Yesus pecahkan roti, dia ambil roti, dia mengucap berkat, dia potong-potong, lalu kemudian dia bagikan. Dia tahu-tahu mereka matanya celik. Kenapa? Karena ini, semua mata boleh lihat saya. Kisah ini adalah kisah yang juga pernah terjadi beberapa kali waktu Yesus ada di dunia. Tahu-tahu waktu Yesus duduk habis ngajar beberapa waktu, dia mau kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yang ada di depan Yesus, dibawa kepada Yesus adalah apa saudara? Roti. Dan ini yang dia lakukan. Dia ambil itu roti, dia pecah-pecahkan, dia ambil roti itu, dia mengucap berkat, dia pecah-pecahkan, dia bagikan. Di momen yang lain lagi, ini adalah momen yang mengingatkan mereka di saat perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, membagikannya. Nah hari ini setelah roti ini diambil, dipecahkan, dan saya bagikan kepada Bapak Yohan seperti permintaan. Boleh pakai tisu. Dan boleh dimakan sekarang juga. Angkat, doakan. Mau langsung dimakan semua boleh, kalau mau dijual boleh, terserah gayanya gimana. Yes, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saya berdoa itu roti yang penuh urapan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, kenapa saya mau cerita ini? Dan ini adalah kisah yang menarik dari roti ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Diambil, ada 4 bagian yang terjadi. Diambil, diberkati, dipecahkan, dibagikan. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? 1, 2, 3. Diambil, diberkati, dipecahkan. Lagi ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Diambil, diberkati. Saudara, ini juga bicara soal season kehidupan kita. Ada momennya saudara ini seolah-olah hidup saudara itu diambil, dipisahkan. Ada momennya seolah-olah hidup saudara itu diberkati. Ada momennya seolah-olah hidup saudara itu dipecahkan. Ada momennya seolah-olah hidup kita ini dibagikan. Dan ini yang menarik. Kadang kalau saudara nanya, orang itu duitnya banyak, orang itu keluarganya, orang itu pekerjaannya, orang itu pelayanannya. Tuhan luar biasa ya, Tuhan luar biasa ya. Waktu mereka kena masalah seolah-olah Tuhan gak luar biasa. Kita kadang bingung. Sampai ketika kita bisa melihat keseluruhan picture gambaran ini, baru kita seperti murid-murid. Oh, ternyata ketika mereka dipilih, itu pun Tuhan campur tangan. Waktu mereka diberkati, itu memang Tuhan mengerjakan. Tapi waktu mereka ngalamin kesusahan, Tuhan pun ada bersama dengan mereka. Yang percaya kata yes. Waktu hidup mereka dibagikan, itu pun juga Tuhan. Setelah lewat masanya kita baru celik. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita perlu melihat.
dalam kehidupan ini Tuhan itu ikut campur dalam segala hal. Nah pertanyaannya adalah gini, banyak kita ini nggak tahan dalam satu season kehidupan. Contohnya, banyak orang nggak tahan diberkati loh. Oh ya Pak ya. Banyak orang nggak tahan diberkati. Sebagian orang nggak tahan ketika dia dipecahkan. Nah oleh karena itu saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama bahwa gini, kita perlu bisa memimpin kehidupan kita dengan baik. Lead ourselves well dalam season-season kehidupan kita. Ini yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Karena gini, kalau saudara gagal memimpin diri saudara, maka saudara akan gagal memimpin segalanya yang Tuhan titipkan kepada saudara. Saudara lihat ya, kenapa ada orang waktu diberkati atau waktu susah, keluarganya berantakan, pekerjaannya berantakan, sekolahnya berantakan, sekolah anak-anaknya, pelayanannya berantakan. Why? Karena mereka gagal memimpin diri mereka terlebih dahulu di dalam situasi-situasi yang Tuhan titipkan. Mereka gagal melihat bahwa Tuhan terlibat dalam situasi-situasi itu. Oleh karena itu ini saudara, if you fail to lead yourself, you'll fail to lead others. Kalau saudara gagal memimpin diri saudara, maka saudara bisa gagal memimpin yang lain. Nanti saya akan ajak saudara lihat bersama-sama. Oleh karena itu gini Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Banyak orang itu cuman mau stuck sampai di satu musim kehidupan. Oh, kayak tadi kan. Kalau kamu minta 5M, Tuhan kasih 7M. Semua bersyukur kan? Semua happy kan? Happy. Kalau kamu minta 5M, Tuhan kasihnya gotiau. Happy kan? Ya wake rek, go-M nang gotiau itu wake. Saudara anak apa saya bicara ini? 5M ke 5 juta itu akeh. 4M 99 sekiannya melok siapa? Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah saudara ini, beberapa waktu yang lalu saya datang ke sebuah acara, lalu kemudian saya ketemu dengan mantan jemaat kita waktu di Surabaya, waktu kita perubahan awal-awal. Lalu kemudian di acara conference ini, jemaat saya yang belasan tahun gak ketemu, dia dulu adalah jenderal di pelayanan kita bersama-sama. Dia salah satu leaders di gereja kita. Dia ngomong gini, Sra, khotbahnya acara-acara kemarin ini buat gerejaku, jemaatku berat. Kok bisa? Oh ya, gerejaku gak pernah jemaatnya diajari berkorban. Hah? Gerejaku gak pernah jemaatnya diajari memenangkan jiwa. Hah? Loh, terus di gerejamu diajarin apa? Di gerejaku diajarin ikut Yesus diberkati, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus diberkati. Gak ikut Yesus hidupmu susah, pokoknya ikut Yesus diberkati. Gak pernah tahu ikut Yesus itu pikul salib. Halo? Jadi murid itu perlu belajar, bukan cuma perlu berkat. Halo? Loh Bapak Ibu, nah yang menarik adalah gini, kalau saudara cuma jadi mau roti yang cuma diambil lalu kemudian diberkati, tapi saudara nggak mau dipecahkan dan dibagikan, dengarkan saya. Roti ini setelah diambil, setelah diberkati, kalau nggak dibagikan, roti ini akan, bahasa Jepangnya berkata, jamuran. Ngerti saudara? Bahasa kerennya expired. Saudara tahu roti jamuran nggak? Bisa hijau semua, ada bulu-bulunya. Kira-kira saudara mau makan roti kayak gitu? You don't want it. Loh kan kayak abon, tapi beda. Abon jamur, enggak sama. It's different. Nah bahayanya adalah gini, banyak orang mau diberkati tapi enggak mau dibagikan. Nah yang terjadi adalah kehidupan mereka itu expired. Dan saudara tahu kalau sudah expired dan tetap dimakan, perut sakit, taruhan berapa? Perut sakit. Kehidupan kita seringkali kita cuma mau diberkati, dipisahkan, tapi kita nggak mau dibagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kita mau jadi roti yang jadi berkat atau roti yang jadi berjamur? That's the question. Nah hidup kita bersinar ketika kita diproses, diambil, diberkati, dipecahkan, dibagikan. Nah kita perlu minta Tuhan untuk kasih ini sekarang saudara. Kita perlu minta Tuhan untuk kasih kita kemampuan untuk memimpin diri kita dalam momen-momennya Tuhan. Nah yang pertama adalah gini, lead yourself well when you are taken. Lead yourself when you are taken. Pimpinlah dirimu ketika Anda tuh diambil.
Boleh katakan sama-sama, pimpinlah dirimu ketika kamu diapain saudara? Diambil. Saudara momennya diambil itu kayak gimana ya? Saya kasih saudara contoh nih, saya kasih saudara contoh. Ketika saudara tuh, ini kalau dalam karir, saya kasih contoh dalam karir. Anda berada dalam posisi biasa, pegawai. Lalu kemudian saudara dinaikkan dipromosikan jadi supervisor. Seneng gak? Loh seneng gak? Kok gak yakin gitu sih? Kalau dari pegawai biasa jadi supervisor atau jadi manajer gitu, seneng gak? Tahu gak? Akan ada momen aneh di sana. Waktu saudara pindah ke posisi yang baru, teman-teman saudara yang di posisi yang lama akan bisa ngomong, ngerasanin satu sama lain. Kalau orang Semarang ngomongnya, delon wong iku, delon niku. Gayane saiki. Weh. Mejone beda rek. Bener gak? Ya Pak ya. Loh, bener. Nah, sementara teman-teman yang di posisi manajer juga ngomong, lihaten, itu arek anyaran. Betul gak? Dan di momen itu saudara kan bisa merasa kesendirian. Kesendirian. Tapi dengarkan saya, ini adalah momen saudara diambil. Dipisahkan. Nah dengarkan, kalau Anda nggak bisa memimpin diri saudara dengan baik di situasi yang awkward ini, yang aneh ini, saudara akan gagal. Saudara nggak akan tahan, saudara akan keluar. Karena apa? Saudara nggak tahan dengan omongannya orang yang teman yang lama, saudara juga nggak tahan dengan omongannya orang yang baru, saudara masih juga harus penyesuaian diri saudara. Loh benar kan? Oleh karena itu kita perlu bisa memimpin diri kita dengan baik ketika kita ini diambil. Saya kasih contoh lagi nih, contoh lagi. Kalau saudara dulu nggak pernah, sebelum saudara ikut Yesus, hari Minggu, wah ucul kemana-mana. You know, kalau di Semarang saya nggak tahu uculnya kemana. Nah, mungkin kalau di Semarang, kalau hari Minggu hiking, kalau hari Minggu sepedaan, kalau hari Minggu konvoy, kalau hari Minggu olahraga. Tapi setelah saudara terima Yesus, hari Minggu, ayo konvoy. Sorry rek, gak iso. Apa? Nang gereja. Kok niku lho biasanya gak tau gereja, saiki gereja. Sorry rek, aku gak iso sepedaan. Apa? Pelayanan. Aser. Jadi mesti datang pagian. Hah? Arek iki guaya kon. Biyen gak tau pelayanan, saiki pelayanan, gaya Anda nangkep apa saya bicara? Dan kalau saudara gak bisa memimpin diri saudara dengan baik di momen itu, saudara akan antara malu dengan teman lama saudara, atau saudara akan makin merangkul teman-teman yang baru saudara ini. Kita perlu bisa memimpin diri kita dengan baik di momen-momen seperti itu. Dulu rek saben liburan, jalan-jalan. Sekarang kamu apa? Kok gak iso kita jalan-jalan bareng? Aku gak bisa, aku soalnya sekarang mesti nata keuanganku. Aku habis ikut kelas pemuritan di gereja, terus diajari perpuluhan. Iki lho sing aku gak seneng wong Kristen. Perpuluhan iki lho. Garakno gak iso mlaku-mlaku. Loh, seneng apa saya bicarain? Once you learn something, ketika saudara dipisahkan, kita perlu bisa menata diri kita dengan baik. Bapak Ibu, karena Anda adalah orang yang terpilih. Katakan bersama-sama terpilih. 1, 2, 3. Dan sorry ya, terpilih itu keren loh, yang setuju katakan yes. Karena saudara mau tahu gak, dengerin saya, kalau saudara mau, ya itulah aku gak seneng. Aku gak pin kok terpilih, oke. Saudara mau tahu gak, lawan katanya terpilih itu apa? Terbuang. Kalau gak mau terpilih, terbuang. Hidup itu pilihannya cuma kayak gitu. Lawan kata terpilih adalah terbuang. Jadi kalau kamu gak mau terbuang, lead yourself well when you are chosen. Pimpinlah diri saudara dengan baik ketika Anda itu terpilih. Bapak Ibu sekalian, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam keluarga, lead yourself. Pimpin diri saudara dengan baik. Nah yang kedua adalah gini saudara, lead yourself well when you are blessed. Pimpinlah dirimu ketika kamu diberkati. Boleh gak baca sama-sama dalam bahasa Indonesia ya? 2, 3. Pimpinlah diri Anda ketika Anda apa saudara? Banyak orang itu gak tahan diberkati, saudara. Sorry ya. Waktu diberkati dirinya kalap. Saya ngeliat beberapa orang yang dulu susah. Pekerjaannya diizinkan Tuhan ngalami naik daun, kalap. Yang satu, kalau duitnya banyak, shoppingnya gila.
Kartu kreditnya yang teng, unlimited. Wow, shopping. Yang lain lagi gini, minumnya gaspol, mabuk terus. Dan kalau beli minuman bukan yang murah, mahal-mahal. Yang lain lagi, oh enggak, aku enggak pernah mabuk. Aku menikmati makanan yang dari sorga. Aku ini tipikal grupnya imamat yang rajani. Imam itu kan makan yang bakar-bakaran kan, persembahan korban kan. Wah, aku makannya babi. Aku makannya, wih jangan enak. Kalap, gak memimpin dirinya ketika diberkati. Yang terjadi adalah apa? Kolesterol. Saudara tahu di India itu banyak orang obesitas. Kenapa India banyak orang obesitas? Menariknya adalah waktu dipelajari, India itu dulu adalah negara susah. Nah, kenapa banyak obesitas? Karena waktu mereka dulu susah, mereka berasumsi Amerika itu adalah Kanaan, Promised Land. Yang terjadi, India secara ekonomi ngalamin terobosan, bukan orangnya bisa ke Amerika semua. Makanan Amerika masuk ke India, banyak fast food, junk food, termasuk minuman-minuman Amerika, soda dan lain sebagainya. Karena imajinasinya orang India itu adalah Amerika itu tanah Kanaan, semua yang ada di India yang dari Amerika atau American brand, itu dia pikir itu susu dan madu yang limpah. Disikatin terus, soft drink terus, fast food terus. Yang terjadi adalah apa? Obesitas banyak di sana. Karena apa? Tidak bisa memimpin diri dengan baik ketika diberkati. Dan bahayanya saudara, di momen diberkati, kita perlu menata diri kita dengan bijak di area apa? Ada 3 hal yang saya kepingin memperajak saudara memperhatikan baik. Adalah gini, area keuangan, perhatikan dengan baik. Area reputasi, perhatikan dengan baik. Karena waktu saudara semuanya lagi baik, jangan sampai Anda meremehkan dan tidak menjaga nama baik saudara. Area berikutnya adalah fondasi. Seringkali di momen seperti ini kita remehkan. Cuman gitu ya kok. Anak sekolah, bojo sing nganter. Oh anak nakal, ini kita remehkan. Sampai suatu ketika kita berkata seperti ini, wih aku kehilangan momen indah bersama keluargaku. Aku sibuk, terlalu banyak menikmati, sampai aku kalap. Bisa diikutin saudara-saudara? Karena apa? Tidak bisa menata diri dengan baik di momen diberkati. Kita gak sempat menata diri dengan baik ketika kita diberkati. Nah yang ketiga adalah gini, lead yourself when you are broken. Pimpin diri saudara ketika Anda ini dipecahkan, dipotong-potong. Saudara ada berapa yang tahu bahwa dipotong, dipecahkan itu sakit? Yang setuju katakan yes. Kepotong aja sakit, apalagi dipotong-potong. Sakit saudara. Dipecahkan. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, sebagian orang gak bisa tahan ketika di momen dipecahkan ini. Nah kenapa sih perlu dipecahkan? Kenapa sih Tuhan harus ambil roti itu, ucapkan berkat, dia harus pecahkan. Why? Karena gini saudara, kalau gak dipecahkan, kalau gak dipotong, kalau nggak disobek-sobek, nggak bisa dibagikan. Dan kalau nggak bisa dibagikan, nggak berguna dan akan jadi expired. Yang setuju katakan yes. Saudara lihat gak, waktu tadi saya kasih roti, setelah saya potong, saya kasih rotinya ke Babe Yohan. Betul? Waktu dia mau makan, apa yang dia lakukan? Harus dia apa saudara? Potong lagi. Supaya bisa dimakan. Karena kalau nggak mau dipotong, taruhan berapa? Babe Yohan meskipun kepingin roti ini, tanpa dipotong, tanpa dicuil, gak bisa nih satu roti ini masuk ke mulutnya dia. Yang setuju katakan yes. Kalau sampai bisa istrinya bingung, Tuhan Yesus, bertobatlah suamiku karena kerajaan surga sudah dekat. Mungkin gitu saudara. Tapi kalau gak dipotong, gak akan bisa dibagikan. Dan kalau gak dipotong, tidak akan berguna. Dan kalau tidak berguna, akan berjamur. Saudara, ada momennya kok. Waktu kita dipotong itu pasti gak enak. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Loh Tuhan kok gini. Loh Tuhan kok gitu. Loh Tuhan kok gini lagi. Loh Tuhan tak kira wis mari. Why? Tapi saudara tahu.
Tuhan tidak pernah memikirkan menyusahkan hidup saudara dan punya rencana kecelakaan dalam hidup saudara. Rencananya itu selalu rencana yang mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita. Rencananya itu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita dipecahkan tujuannya gak pernah jelek. Tapi justru hidup kita ini supaya berdampak, supaya berguna. Serius tuh. Saya tuh ingat banget. Waktu kita mau mengerjakan Sound of Praise. Kita bukan pendeta-pendeta yang banci tampil di momen itu. Saya pulang Indonesia 2005, saya malah pulang Indonesia 2005 tidak pernah pegang alat musik sama sekali 4 tahun. Adik-adik saya juga sama, 3 tahun mereka gak pegang alat musik. Sampai kita nih doa sama Tuhan. Tuhan, satu hal yang kita tahu, bermusik itu adalah karunia dari Tuhan. Kenapa ya 3-4 tahun ini kita gak pernah pegang alat musik sama sekali, tapi kita ngurusin gereja lokal. Nah di momen itu Tuhan kasih mimpi. 2009 mengerjakan Sound of Praise pertama. Nah, di tahun 2009 mimpinya, 2010 kita mulai project pertama. Nah, dengarkan saya, 2010 kita mulai project pertama. 2009, perhatikan ini, 2009, pemain musik top kita, inti kita, pemain musik kuat kita, itu malah keluar dari gereja. Dalam hati saya gini, Tuhan, tahun depan kita ini mau bikin Sound of Praise. Mengerjakan sesuatu yang baru. Dan kita butuh pasukan-pasukan kuat. Malah gak ada. Saudara bisa lihat. Kenapa ada momen seperti ini? Kalau saya seandainya gak bisa memimpin diri saya dengan baik. Di momen dipecahkan. Saya akan berkata, Tuhan nek kayak gini gak usah kerja Sound of Praise. Kayak apa? Kalau mereka kepahitan sama gereja, aku juga bisa kepahitan sama mereka. Loh betul gak? Seringkali kan jemaat gitu kan. Jemaat bisa kepahitan sama pendeta, bisa gak? Loh, yang keras gak apa-apa. Jemaat bisa kepahitan sama pendeta, bisa gak? Tapi pendeta bisa kepahitan sama jemaat gak? Wes jauh pendewek. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, lihat tak paksono gak enak gitu. Saudara. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tapi di momen itu saya berpikir, aku harus lead myself well. Visi Tuhan gak boleh bergoyang. Gak ada orang, visi Tuhan harus tetap jalan. Yang percaya katakan yes. Dan di tahun itu, Sound of Praise berjalan pertama kali. Lagunya langsung masuk industri, jalan kemana-mana. Karena kemurahan Tuhan. Kalau kita gak bisa memimpin diri kita dengan baik di momen kita dipecahkan. Semuanya ikut berantakan. Halo? Dan bukankah ini yang terjadi? Loh Pak, apa-apa? Papa mukanya kok panjang kayak pepaya. Habis dipecat dari kerjaan. Terus ngamuk-ngamuk pisan di rumah. Saudara pikir keluarga saudara tambah happy dengan saudara marah-marah? Enggak akan. Keluarga enggak happy, istri enggak happy, tambah berantakan. Why? Karena saudara tidak bisa memimpin diri saudara dengan baik di momen-momen yang dipecahkan. Kita perlu bisa ini saudara. Supaya kita berguna. Dan yang menarik adalah gini. Mujizat itu terjadinya kapan? Waktu roti dipecahkan, tahu-tahu 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Kok bisa ya? Kapan terjadinya? Waktu Yesus mengucap berkat, Bapak bersyukur buat 5 roti ini. Tahu-tahu jadi 5.000 roti. No, that wasn't the story. Tapi kemungkinan terjadi adalah gini. Waktu roti ini dipotong-potong, waktu roti ini dibagikan, ada yang ikut nyumbang, ada yang ikut nambahin lagi. Rotiku peken, rotiku kasih, ini loh rotiku makan. Ketika dipotong dan ketika dibagikan, di situ mujizat juga sedang terjadi. Kita kadang gak tahu loh saudara, serius. Ada momen-momen kita berat dalam kehidupan ini. Waktu kita mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita di momen-momen dipecahkan. Tahu-tahu saudara bisa kaget, loh kok bisa ya? Orang berkata, kamu kok bisa sih masalahmu berat tapi kamu masih tetap tenang. Karena ada Yesus yang melakukan mujizat ketika kita dipecahkan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Saudara, dan kita perlu ingat ini, di momen kita dipecahkan. Kita perlu ingat bahwa Anda bukanlah satu-satunya orang yang mengalami pergumulan dalam hidup. Tapi Tuhan menyertai setiap proses yang terjadi dan Dia cinta kita. Seringkali kita kalau ngalamin masalah gitu, seolah-olah ya, kalau bahasa Jawanya berkata, saya ini kan orang Jawa Timur, rada susah. Koyoan itu kayak kita yang paling susah gitu. Tenang, yang ngadepi masalah keluarga bukan cuma Anda sendirian, orang lain juga ngadepi.
Yang ngadepin masalah kerjaan bukan cuma Anda sendirian, orang lain juga ngadepin. Yang ngadepin masalah dalam pelayanan bukan cuma Anda sendiri, orang lain juga ngadepi. Yang ngadepin masalah dengan anak bukan cuma Anda sendiri, orang lain juga ngadepi. Jadi membuat kita gak self pity, gak makin rendah diri. Ayo kuat, momen dipecahkan bisa ada, tapi momen itu tidak selamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, nih Tuhan justru menyertai setiap proses yang terjadi. Dia cinta sama saudara. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Nah bahkan ini saudara, ada berapa yang tahu biji itu kalau mau bertumbuh, biji itu harus ditanam di tanah, ditutup, disiram, baru dia akan bertumbuh. Yang percaya katakan yes. Ada momennya dalam hidup kita ini perlu ditanam, sampai gak kelihatan apa-apa, bukan sapa-sapa, ditutup pakai tanah lagi, lalu kemudian cuma disiram sama air. Tapi justru disitulah kalau saudara tetap bisa memimpin diri Anda dengan baik, di situ saudara mulai mengeluarkan akar. Dan dari akar tahu-tahu saudara bertumbuh keluar dari tanah. Akarnya makin dalam lagi, tumbuhnya juga makin ke atas lagi. Akarnya makin dalam lagi, tumbuhnya makin ke atas lagi. Akarnya makin ke dalam lagi, tahu-tahu keluar buahnya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini perlu kita lihat sama-sama. Steve Maraboli dia pernah berkata, cry, forgive, learn, move on. Dan perhatikan kata-kata dia berikutnya. Let your tears water the seed of your future happiness. Biarkan air mata saudara itu membasahi benih yang ada dalam hidup saudara. Sehingga itu jadi benih kebahagiaan di masa depan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Air matamu biar jadi itu air yang membasahi benih yang Tuhan sedang mau tanamkan. Yang keempat, yang terakhir adalah gini. Lead yourself with God when you are making impact. Waktu Tuhan izinkan saudara boleh jadi berkat, memberi dampak. Waktu ada dibagi-bagikan, hey, kita tetap perlu bisa memimpin diri kita loh. Karena kalau kita gak bisa memimpin diri kita dengan baik, waktu Anda dibagi-bagikan, seringkali gini, kacang lupa kulitnya. Nah, bisa diikutin saudara? Seringkali ini yang terjadi. Bagaimana kita bisa tetap berakar supaya bisa tetap bertumbuh? Ini lead yourself. Ketika Anda membuat dampak, bisnis boleh diberkati Tuhan secara luar biasa. Pekerjaan, keluarga boleh diberkati luar biasa. Tapi jangan lupa tetap tertanam di gereja lokal. Melayani di gereja lokal. Tertanam dalam kelompok sel. Melayani konseling orang-orang. Bapak Ibu sekalian, secara financial kita bisa jadi berkat buat orang lain. Secara rutin atau secara waktu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu jadi orang yang bisa ini, Bapak Ibu, lead ourselves. Mungkin Tuhan pakai hidup saudara untuk memberikan konseling buat banyak orang. Tata hidup saudara dengan baik. Jangan merasa gue yang hebat, gue bisa segalanya. Aku tetap perlu berakar di dalam Tuhan. Yang percaya katakan yes. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen-momen kita memberi dampak buat banyak orang. Nah yang menarik adalah gini, kalau sudah dibagikan, ada momennya justru Tuhan bilang gini, ada sisa 12 bakul. Ada sisa 12 bakul. Ternyata Tuhan bisa memberkati lebih lagi daripada apa yang saudara bayangkan. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya berada di sebuah acara, lalu kemudian tim hospitality-nya tuh keren banget. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Tim hospitality-nya itu keren banget. Salah satu tim hospitality itu adalah seorang taci-taci gitu ya. Dia berdiri di situ terus seperti pegawai restoran. Dia melayani orang-orang. 3 hari berturut-turut dia melayani. Nah lalu kemudian ada momennya dia duduk, lalu dia makan. Saya samperin mejanya, saya duduk di situ, saya ngobrol. Hey Ci, saya tanya namanya siapa? Oke, dari gereja mana? Bla bla bla. Lalu kemudian saya tanya sama dia, Ci, biasanya di gereja lokal mana? Oh, saya di gereja ini. Oke. Saya tanya sama dia, oh Taci sendiri biasanya kalau pelayanan bagian apa? Oh, saya kalau pelayanan. Dia bilang, saya pelayanan saya apapun saya lakukan. Hah? Maksudnya itu apa? Oh, saya dari WL ya, sharing ya, doa ya, bersih-bersih ya, asyir ya. Apa lagi? Hospitality, ya apapun saya lakukan. Nyiapkan makanan, saya lakukan. Wow.
Saya pikir, oh Taci ini nganggur, be ya hidupnya ya. Anaknya juga 2, saudara. Hah? Oh anaknya 2. Dan juga masih usia yang, anaknya usianya lebih muda daripada anak saya. Dia lihat saya, hah? Umurnya berapa kok anaknya kok? 18. Langsung saya dipanggil kos ya itu sama dia. I mean like, gak usah panggil aku nama juga gak apa-apa. I mean like, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Langsung saya merasa tua gitu, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Terus saya nanya sama dia, bisnisnya apa? Oh ya ada bisnis makanan. Ternyata dia ini temannya teman saya. Saya bilang, lu kenal ya sama orang ini? Saudara tahu gak? Mereka ini pemegang semua makanan Jepang, restoran makanan Jepang di Jakarta, dia yang pegang keluarganya. Menurut saya, dia bukan orang yang nganggur. Dan menurut saya, dia gak perlu pansos untuk pelayanan. Dia gak perlu PK dari pelayanan. Hidupnya udah cukup enak. Tapi bagaimana bisa tetap melayani, bagaimana bisa ngurusin bisnis, bagaimana bisa ngurusin anak-anak, bagaimana bisa melakukan itu semua dengan cara ini saudara. Kita perlu bisa memimpin diri kita dengan baik waktu Tuhan izinkan kita berdampak sekalipun. Banyak pendeta, waktu boleh jadi berkat, lupa bagi waktu buat anak-anaknya. Gak lead themselves well. Sampai banyak anak pendeta kepahitan sama pendeta. Why? Karena waktu bapaknya berdampak, hal yang lain gak dipikirin dengan baik. Banyak orang gitu, wih pelayanan, keluarganya berantakan. Atau malah gini, oh aku gak bisa pelayanan. Kan katanya diajari sama pendeta, mesti perhatiin keluarga lebih daripada pelayanan. Wow, siapa bilang? Itu alasan yang paling rohani untuk gak mau melayani. Halo, ketahuan sekarang ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita perlu bisa memimpin hidup kita, pastikan hidup kita berdampak buat sorga dan dunia. Karena untuk itulah kita diciptakan. Loh Esra, kalau kayak gitu kan capek. Izinkan saya berkata, enggak. Saudara tahu murid-murid itu? Awalnya mereka berjalan 7 mil ke Emmaus. Mereka jalan. Katakan sama-sama, mereka ngapain? Lebih keras lagi, mereka ngapain? Jalan. Tapi waktu mereka tahu itu adalah Yesus, mereka balik bukan dengan jalan. Mereka balik dengan lari. Mereka balik dengan apa saudara? Lebih keras lagi dong. Mereka balik dengan apa? Saudara mau tahu ya? Orang yang tahu ada Yesus dalam setiap season kehidupan saudara. Saudara gak akan jadi orang yang malas-malasan. Saudara gak akan jadi orang yang selengean. Saudara gak akan jadi orang yang cari banyak alasan untuk gak ngakuin apa-apa. Saudara akan hidup dengan antusias. Katakan sama-sama, hidup dengan apa saudara? Oh boleh gak lebih antusias lagi? Hidup dengan apa saudara? Karena saya kasih tahu saudara ya. Karena kata-kata antusias itu berasal dari kata ini. Theos. Artinya di dalam. Theos artinya adalah Tuhan. Orang yang tahu ketika season kehidupannya itu diangkat, dipisahkan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Waktu dipecahkan sekalipun itu Tuhan terlibat di dalamnya. Waktu dibagikan sekalipun itu Tuhan terlibat di dalamnya. Kalau saudara tahu Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita ada dalam rencana Tuhan. Kita hidup itu bisa sibuk tapi rasanya kayak gak sibuk. Yang setuju katakan yes. Why? Karena ada antusias. Boleh katakan sama-sama, ada apa saudara? Antusias. Oleh karena itu dalam season apapun kehidupan saudara, jangan cepat komplain. Jangan terlalu cepat lupa diri. Waktu diberkati lupa diri. Waktu dipisahkan lupa diri. Waktu dipecahkan gak tahan sakit hati. Hey, lead yourself well with God in any of your situation. Tuhan akan menyatakan kebesarannya buat kita semua. Yang percaya boleh dikasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara doa sama-sama. Doa yuk sama Tuhan. Tuhan, bless me, mold me, use me. Tuhan berkati hidupku, bentuk hidupku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Karena kalau sampai hidup ini gak dipakai, hidup ini berjamur, expired. Bless me, mold me, use me. Saudara akan lihat season apapun adalah season yang diberkati oleh Tuhan.